Kabar sejumlah pusat perbelanjaan yang sepi di Jakarta membuat pemiliknya tak sanggup mengelola dan terpaksa menjualnya. Lalu bagaimana kinerja pusat belanja secara nasional saat ini dan apa saja upaya pusat belanja bertahan pasca pandemi COVID-19? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alfonsus Wijaya. Pak Alfon, terima kasih telah bergabung bersama kami terkait dengan kondisi pusat belanja, Pak. Ini ada yang dikabarkan sepi dan akhirnya harus dijual. Ini apa yang terjadi, Pak? Apakah betul kondisinya seperti ini? Ya, saya kira pertama tentunya kita harus melihat ini kasus per kasus, tidak bisa disamaratakan bahwa ataupun disimpulkan gitu bahwa industri pusat belanja Indonesia sedang dalam masa-masa sulit. Saya kira tidak demikian, karena secara umum ada 3 parameter kinerja pusat perbelanjaan yang bisa saya sampaikan adalah tingkat kunjungan. Tingkat kunjungan secara nasional rata-rata sekarang sudah lebih dari 100%, artinya sudah lebih dari sebelum COVID begitu. Seperti kita ketahui pada tahun 2020 itu rata-rata hanya 50% secara nasional, tahun 2021 meningkat sedikit menjadi 60%, kemudian 2022 itu menjadi 90%. Nah sekarang sudah lebih dari 100%. Indikator ketiga atau parameter kedua maksud kami itu adalah tingkat okupansi. Tingkat okupansi sekarang sudah berada di 80 sampai dengan 90%. Sebelum COVID itu berada di 90%, selama COVID itu turun drop menjadi 70%, tapi sekarang sudah kembali menjadi di atas 80 dan mudah-mudahan bisa mencapai 90% di tahun 2024 tahun depan. Kemudian indikator ataupun parameter yang terakhir adalah tingkat durasi kunjungan ya, dwelling time. Itu sekarang sudah lebih dari 2 jam, 2 sampai dengan 3 jam. Sebelum COVID itu berada kurang lebih 2 sampai dengan 3 jam. Selama COVID itu drop menjadi hanya kurang dari 1 jam gitu kan. Nah, yang jadi masalah sekarang itu memang banyak pusat perbelanjaan yang tingkat kunjungannya sudah 100%. Tetapi di satu sisi juga ada pusat perbelanjaan yang tingkat kunjungannya semakin turun gitu, bahkan semakin sepi. Tetapi secara umum saya kira masalah ini harus dilihat satu persatu. Nah, contohnya apa? Pada saat setelah COVID ataupun setelah PPKM dicabut, yang dicari oleh masyarakat pertama kali itu apa? Bukan belanja. Karena kalau belanja itu sudah tergantikan, sudah bisa difasilitasi oleh online selama COVID. Nah, setelah PPKM dicabut, yang pertama kali dicari masyarakat adalah berinteraksi sosial secara langsung dengan sesama manusia yang bukan di dunia maya. Itulah yang dicari. Kenapa? Karena itulah yang dilarang selama COVID begitu. Jadi bukan belanja. Nah, untuk bisa melakukan interaksi sosial secara langsung dengan sesama manusia yang bukan di dunia maya, di mana? Salah satunya adalah di pusat perbelanjaan. Kan tidak mungkin melakukan interaksi sosial di stasiun, di terminal, di rumah sakit, apalagi di kuburan begitu. Yang fasilitas yang utama adalah pusat belanja. Artinya apa? Artinya jika pusat perbelanjaan tidak bisa memberikan fasilitas bagi pelanggannya, bagi konsumennya untuk melakukan interaksi sosial secara langsung dengan sesamanya yang bukan di dunia maya, nggak akan dipilih oleh para konsumennya. Jadi pusat perbelanjaan saat ini harus memiliki fungsi tersebut. Kalau tidak memiliki fungsi tersebut, itu tidak akan dikunjungi gitu. Baik, Nah, itulah Pak yang Alfon, terjadi. Kenapa ada sekarang sebagai ini ada insight, pusat Pak. perbelanjaan yang Ya, tingkat sebagai kunjungannya insight Pak begitu dari tinggi, Pak Alfon, tadi Bapak katakan bahwa interaksi adalah yang saat ini paling penting, menciptakan fasilitas yang nyaman ya Pak ya untuk pengunjung berada di pusat belanja. Nah, untuk solusi bagi pusat belanja yang sepi, ini seperti apa Pak yang bisa disarankan oleh Pak Alfonsus Wijaya? Seperti apa tenan-tenan yang dibutuhkan supaya menarik kembali masyarakat ke sana, ataukah saat ini perlu alih fungsi Pak? Nah, ini bagaimana tanggapannya Pak? saya kira harus bisa merubah konsep ya. Konsep-konsep tadi yang tadi saya sampaikan, apalagi orang Indonesia ini kan senang berkumpul gitu, ada istilah mangan orang mangan yang penting kumpul begitu. Jadi pusat perbelanjaan harus memiliki fasilitas tersebut untuk bisa konsumennya berkumpul. Salah satunya adalah dari tenancy mix, selain tentunya dari konsep-konsep dari pusat perbelanjaan itu sendiri. Jadi pusat-pusat perbelanjaan yang tidak memiliki fungsi tersebut, yang fungsinya hanya sekedar tempat belanja, harus bisa segera merubah konsep ini. Jika Baik. tidak, makanya tentunya tidak akan dipilih begitu, karena saat ini itulah yang diperlukan. Nah, kemudian ada satu hal lagi, saya kira ini yang juga cukup penting, seperti isu sekarang ini Tanah Abang sepi dan sebagainya begitu. Ini persoalannya beda lagi. Kalau Tanah Abang itu identik dengan grosir begitu. Jadi para pedagang pembeli dari konsumen dari Tanah Abang itu adalah para pedagang yang mereka membeli barang untuk menjual kembali.
di sana itu tidak perlu interaksi sosial, tidak Baik, perlu fasilitas-fasilitas untuk berkumpul dan sebagainya. Yang sana oke. diperlukan itu adalah harga murah begitu, karena itu yang beli itu adalah para pedagang yang mereka akan menjual kembali barang dagangannya. Nah, yang jadi masalah sekarang para pedagang di Tanah Abang ini bersaing dengan seluruh dunia yang berlomba-lomba menawarkan barang Baik, kepada para pembeli konsumen dari pasar Tanah Abang dari seluruh baik. dunia. Kenapa? Karena online tadi begitu. Nah, Baik Pak Alfon, inilah berarti yang kalau terjadi boleh sekarang itu, disimpulkan Pak, para ini pembeli berarti Tanah memang Abang tidak problemnya perlu berbeda datang ke ya pasar Pak Tanah Alfon? Abang. Antara pusat belanja Ya, dengan saya Tanah kira Abang ini problemnya berbeda karena kalau Tanah Abang itu lebih menjual barang yang tadi Bapak katakan bisa tergantikan oleh e-commerce, sementara pusat belanja ini adalah experience, tempat orang berkumpul dan berinteraksi sehingga yang nyaman itu akan ramai ya Pak ya betul, dikunjungi oleh betul, masyarakat. betul sekali Mbak Baik, Mercy, betul sekali. baik, Tapi masalahnya kasusnya harus dibedah satu persatu. Tidak bisa disimpulkan bahwa industri pusat belanja Indonesia sedang bermasalah. Tidak ada masalah sama sekali. baik, Yang jadi masalah itu tadi saya sampaikan, kembali lagi ke pasar Tanah Abang. baik. Pemerintah harus bisa segera memberlakukan yang adil antara online dengan Ya, offline. Sekarang baik ini para Pak pedagang Tanah Alfon. Abang ini tidak memiliki the same playing field begitu. Karena yang Sementara karena di kalau sana tadi itu kata penting Pak juga Alfon sendiri ya Pak harga ya murah. terkait dengan pusat belanja ini sudah dalam kondisi normal, okupansi sudah 90% seperti sebelum pandemi, tingkat kunjungan sudah lebih dari 100%. Kita terus berharap semoga ini terus terjaga Pak dan ada strategi bagi pusat belanja yang mungkin saat ini mengalami kendala, masalah tadi Bapak katakan perubahan konsep begitu ya Pak, supaya lebih banyak orang yang tertarik untuk datang ke pusat belanja tersebut. Terima kasih Pak Alfonsus Wijaya untuk insight-nya pagi hari ini. Sukses sehat selalu Pak, selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.